Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Ngabuburit JPM TV selama bulan Ramadan hadir untuk Anda. Kisah Islami dan tausiah Ramadan akan kami hadirkan bersama saya, Farah Adelin. Masjid Al-Mubarak peninggalan Raden Tumenggung Sosrokusumo dibangun dengan perpaduan gaya arsitektur akulturasi Cina, Hindu-Buddha, dan Arab. Masjid ini juga menjadi bukti sejarah syiar Islam pada abad ke-17 di wilayah Nganjuk. Masjid Al-Mubarak adalah salah satu masjid tertua yang berdiri pada tahun 1745 atau 1812 Masehi di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Masjid yang masuk dalam cagar budaya ini dibangun oleh Bupati pertama Nganjuk, Raden Temenggung Sosrokusumo atau lebih dikenal dengan sebutan Kanjeng Jimat. Kanjeng Jimat merupakan saksi kunci sejarah penyebaran agama Islam di Kadipaten pada masanya. Meski mengalami pemugaran, namun arsitektur asli masjid masih dipertahankan, yaitu perpaduan bangunan Hindu, Buddha, dan adanya akulturasi Arab dan China. Akulturasi budaya pada bangunan masjid agar memudahkan syiar Islam yang saat itu masyarakatnya masih kental dengan budaya Jawa dan Hindu. Kubah pada Masjid Al-Mubarak berupa kuluk atau kopiah raja dari perak. Ada pula bencet yang dahulu digunakan sebagai alat penunjuk waktu sholat yang dipadukan dengan arca lingga. Akulturasi Hindu juga diperkuat pada hiasan di setiap dinding, di mimbar khutbah dan tempat beduk. Sementara ukiran Arab ada pada bagian pintu masjid, di dalam masjid dan di dinding beduk yang terdapat tulisan Jawa kuno dengan huruf Arab. Akhirnya wong-wong itu bisa dikalahkan karo rombongannya Mbah Jimat, terus podo mlebu Islam. Mamangnya sadurunge wong Hindu iku nyembah utawa muja jenenge Yoni. Yoni sing saiki cek ana ing ngarep masjid. Dhisik critane nek Yoni ku lambang kesuburan. Nah, sarene ning Islam diganti kangge bencet utawa tondo salat. Di area masjid terdapat pula makam Kanjeng Jimat yang ramai dikunjungi peziarah. Selain menjadi masjid tertua di Nganjuk, Masjid Al-Mubarak juga menjadi cikal bakal penyebaran agama Islam di Kota Angin, yang dahulu penduduknya masih mayoritas beragama Hindu. Ahmad Syarwani, JTV Nganjuk, Jawa Timur. Jalur alun-alun Kota Pamekasan, Madura atau yang dikenal dengan Monumen Arek Lancor ini ternyata terdapat falsafah lafaz Nabi Muhammad SAW dan juga lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monumen ini juga menjadi simbol kemerdekaan melawan Belanda. Sebuah monumen perjuangan yang menjulang di alun-alun Pamekasan memiliki kedamaian sepanjang sejarahnya. Monumen ini bernama Arek Lancor yang terletak di jantung kota Pamekasan, tepatnya di depan Masjid Agung Asyuhada. Uniknya tugu ini dikelilingi jalan berbentuk lafaz Allah dan terdapat pula falsafah lafaz Nabi Muhammad SAW. Hal ini mengandung makna yang sangat mendalam bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Aj Baidawi Absar, salah seorang sejarawan dan merupakan Ketua Umum Yayasan Masjid Agung Asyuhada Kabupaten Pamekasan, mengatakan monumen Arek Lancor ini tak terlepas dari kisah Raja Ronggo Sukowati. Ia adalah orang pertama yang masuk agama Islam dan mengembangkannya di Pamekasan. Artinya apa? Pangeran Ronggo Sukowati ini setiap bekerja siap mengikuti syariat Muhammad. Artinya ketika pintu kantor dibuka beliau mau bekerja sudah siap mengikuti syariat Muhammad. Itu langkah beliau. Muhammad kan begini, red,
Kan begini. Begini kan. Itu Muhammad. Monumen Arek Lancor dibangun di latar belakangi sejarah yang tak bisa lepas dari Kabupaten Pamekasan. Karena monumen ini adalah simbol perwujudan, penghargaan, dan penghormatan bagi semua pejuang yang berjuang membebaskan Pamekasan dari penjajah Belanda. Monumen ini juga diapit oleh dua bangunan rumah ibadah antara Masjid Agung Asyuhada Pamekasan yang berada di sebelah barat dan Gereja Maria Ratu Para Rasul yang berada di sebelah timur. Hanif Tanzil, JTV Pamekasan, Jawa Timur. Pesantren Ramadan warga binaan Rutan Serang untuk Anda. Tetap di Ngabuburit. Warga binaan pemasyarakatan Rutan kelas 2B Serang mengikuti kajian Al-Quran saat pesantren kilat bulan Ramadan di Serang, Banten. Kegiatan yang diselenggarakan setiap bulan Ramadan tersebut diikuti ratusan warga binaan pemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas mental dan spiritual peserta. Rumah Tahanan Kelas 2B Serang Kanwil Kemenkumham Banten menggelar pesantren kilat Ramadan bagi warga binaan permasyarakatan. Kegiatan ini dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas Rutan Kelas 2B Serang. Kepala Rutan Kelas 2B Serang, Prayoga Yulanda mengatakan, kegiatan pesantren kilat Ramadan ini dilakukan petugas pelayanan tahanan. Adapun berbagai program pembinaan kerohanian dalam kegiatan ini diantaranya tadabur dan tadarus Al-Quran, buka puasa bersama, serta tarawih. Jadi karena program pengajian pesantren Darussalam yang berlangsung ini, kurikulum yang diberikannya berkaitan dengan fikih, kemudian juga sirah nasabiyah, juga tentang akidah. Ini sangat membantu. Mudah-mudahan nanti setelah keluar dari Rutan Serang, saya dan kawan-kawan juga bisa menjadi imam di luar dan juga bisa menjadi dai-dai minimal untuk keluar dari Rutan. Untuk harapan kegiatan ini bisa dilaksanakan untuk membuat warga binaan ini akan lebih mengkhianati keimanan mereka kepada Allah SWT dan juga dapat bisa bersikap lebih baik di kehidupan lingkungan keluarga dan juga lingkungan masyarakat sehingga guna bagi Prayoga berharap melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas keimanan khususnya bagi warga binaan permasyarakatan yang beragama Islam sebagai bekal baik selama menjalani pidana maupun nantinya saat kembali ke masyarakat. Hakin Najili, CPM TV, Serang, Banten. Anak-anak di Kecamatan Cipecang, Kabupaten Pandeglang mendapatkan kesempatan memperdalam ilmu agama melalui kegiatan pesantren kilat Ramadan. Pesantren kilat diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi anak-anak dalam menjalankan ibadah puasanya. Dalam mengisi kegiatan di bulan Ramadan 1444 Hijriah, anak-anak di Kampung Tarikolot, Desa Kalanggunung, Kecamatan Cipecang, Kabupaten Pandeglang mengikuti program pesantren kilat yang dilaksanakan pada sore hari. Tujuannya memperdalam ilmu agama selama bulan suci Ramadan. Adapun ilmu yang diberikan yakni praktik sholat, praktik wudhu, dan membaca ayat suci Al-Quran. Puluhan anak-anak yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak dan sekolah dasar ini antusias mengikuti pesantren kilat yang dilaksanakan di sebuah villa di daerah pegunungan. Tadi apa aja yang diajarin di pesantren kilat ini? Sholat, azan, iqomah, mengaji, tadarus, zikir. Seneng nggak adanya pesantren kilat ini? Senang. Bisa bermain sama belajar ya di sini ya? Iya.
Nih, Adek setiap tahunnya ikut di sini ya? Ikut. Oh, ikut ya. Pelaksanaan pesantren kilat ini rutin dilakukan setiap memasuki bulan suci Ramadan, di mana kesempatan ini dijadikan momen dalam membentuk karakter dan keimanan serta ketakwaan anak-anak agar semakin baik. Jadi kegiatan ini namanya Sanlat Ramadan, pesantren kilat Ramadan. Kita sudah adakan dari tahun lalu ya, tahun kemarin kita tahun pertama dan tahun ini masuk tahun kedua gitu. Kegiatannya itu mengisi waktu sore ya, anak-anak itu daripada main gitu ya, jadi ngabuburit. Kegiatannya itu anak-anak sholat asar berjamaah, terus zikir, tadarus, Al-Quran, hafalan surat-surat pendek, doa-doa, ya seputaran itu aja. Anak-anak warga sekitar kampung aja dari desa Kalanggunung ini. Nah, jadi ada di sini tuh dari kampung Kadulipung paling atas, ada juga yang dari desa sebelah, desa Curug Barang ada yang kesini. Nah, jadi mengurangi anak-anak main gadget ya, karena anak-anak itu kalau sore itu ya kumpul di depan rumah dengan teman-temannya main HP gitu. Tapi dengan adanya kegiatan ini mereka mau belajar, mau datang kemari gitu. Jadi mereka nggak fokus main HP aja gitu loh. Alhamdulillah. Pesantren kilat ini juga diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi anak-anak dalam menjalankan ibadah puasanya. Yusef Kurnia, JPM TV, Pandeglang, Banten. Usai jeda, kami akan hadirkan Kultum Ramadan bersama Ustadz Rizky Prasetya. Tetap di Ngabuburit JPM TV. Rasulullah SAW mengajarkan umat muslim untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Kita simak bersama kultum mengenai amalan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizky Prasetya berikut ini. Satu persatu nikmat ini harus bisa kita pandai-pandai untuk mensyukurinya. Jikalau tidak, maka Allah akan tidak menyukai hamba-hamba yang tidak bersyukur. Maka Rasulullah pun menganjurkan kepada para sahabat-sahabat serta para umat untuk senantiasa dapat bersyukur atas nikmat-nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, tentunya dalam kehidupan ini kita patut bersyukur pula bahwa kita dilahirkan dalam keadaan beragama Islam, mendapatkan suatu label spesial yaitu keimanan yang diakui oleh langit dan bumi beserta pengurus langit dan bumi, yakni Allah Rabbul Azza wa Jalla. Para sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa kaitannya dengan akhlak untuk rahmat bagi seluruh alam? Karena alam semesta ini tidak akan menjadi tenang dan tidak akan merasakan kedamaian kecuali dengan indahnya akhlak. Maka dalam Al-Quran banyak sekali tuntunan serta aturan yang diliputi di dalamnya dengan banyak sesuatu yang menjadi keutamaan. Rasulullah SAW menekankan kepada para sahabatnya, jikalau sesudah aku wafat nanti, maka tidaklah aku meninggalkan yang lebih bermanfaat kecuali dengan dua, yakni Al-Quran dan Sunnah. Sunnah artinya adalah segala sesuatu perbuatan, baik ucapan, tingkah maupun pergerakan yang Rasulullah SAW contohkan di dalam kehidupan bermasyarakat di tengah sahabat kala itu. Maka Rasulullah SAW pula menekankan dengan Al-Quran ini diharapkan menjadi suatu pedoman, diharapkan menjadi suatu tuntunan yang menjadikan suatu kemaslahatan dalam hidup beragama maupun hidup bersosialisasi antar sesama makhluk. Para sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, dewasa ini kita tentunya banyak memperhatikan, di antaranya
di kalangan muda maupun tua. Di kalangan muda maupun tua, kita perhatikan banyak yang dikaruniakan umur diantaranya 20, 30, 40, 50, 60, bahkan 70 tahun diberikan karunia umur untuk hidup di muka bumi, tetapi meninggalkan dunia tanpa mengenal apa itu Al-Quran, tanpa mengetahui apa itu Al-Quran. Sedangkan Al-Quran dinyatakan sebagai imam. Kelak dalam kubur ditanya, waman imamuka, wama imamuka, apa, siapa imammu? Maka lisan dan kolbu ini tentu akan menjawab, bila mana mengenal, bila mana tahu, yakni Al-Quranul Karim, wal Quran imama. Oleh sebab itu, sungguh sayang dan sangat disayangkan apabila umur yang masih kita rasakan ini beserta nikmat-nikmat yang masih dicurahkan, tapi kita tidak mengenal apa itu Al-Quran dan tidak mengetahui bagaimana itu seluk-beluk Al-Quran. Para sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, di dalam kehidupan tentunya kita mengenal adanya suatu pendidikan. Pendidikan ini ada yang terkhusus dan ada yang umum. Apabila khusus itu dikhususkan untuk pendidikan Al-Quran, maka kita akan dihadapkan dengan para pendidik, dengan para pengajar yang khusus hanya mengajarkan tentang bagaimana membaca atau mengenal Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Bagaimana bisa memperoleh pembelajaran Al-Quran jika tanpa pengajaran dari seorang pengajar yang mumpuni di bidangnya, yakni Al-Quran. Sebagai contoh, di suatu wilayah, kampung-kampung atau desa tertentu, banyak pengajar-pengajar Al-Quran yang mengajarkan bagaimana membaca Al-Quran, sedari mengenalkan huruf, membaca huruf dan sifatnya secara sempurna. Maka tidak mungkin bisa itu dilakukan kecuali diperoleh dari seorang pengajar yang ahli. Contohnya, apabila sudah belajar di tahapan yang sangat rendah atau pemula, dikenalkan huruf, kemudian mengenal huruf, menyambung huruf dengan huruf sehingga menjadi satu kalimat. Tetapi setelah itu tidak meneruskan ke jenjang yang selanjutnya, entah itu kepada bagaimana membaca Al-Quran secara tartil, kemudian masuk ke dalam tahsinnya, maka sangat tidak dapat diharapkan untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, apalagi mengenal dengan secara mendalam. Contohnya, telah mengenal apa itu huruf, mengerti bagaimana menyambung huruf, tetapi tidak meneruskan ke jenjang selanjutnya, maka ketika membaca Al-Quran dengan berani, dengan pedenya, ketika ta'awudz benar dengan lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ketika membaca basmalah pun masih dengan benar, bismillahirrahmanirrahim. Tetapi ketika memasuki ayat qasama, ini kan keliru. Harusnya dibaca qasim mim, tapi dibaca tosama. Atau di ayat lainnya yang harusnya dibaca alif lam mim, tapi dibaca alama atau alif lam mim, tanpa menggunakan mujawid yang benar, tanpa memperhatikan hukum bacaan yang benar. Maka para sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, pentingnya mempelajari Al-Quran, pentingnya mengenal Al-Quran ini adalah tidak lain tidak bukan adalah sebagai modal, sebagai bekal untuk kita nanti mempersiapkan suatu saat kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kiranya itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa iyyakum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Ramadan yang disampaikan tadi menjadi penutup program Ngabuburit hari ini. Saya Farah Adlin dan tim bertugas undur diri. Selamat berbuka puasa dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.